Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di majelis zikir untuk memanfaatkan waktu wa taala mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan kita masih pada Kitabul Janaiz dari kitab Riyadhus Shalihin. Sampai ada bab ya. Bab tentang ma yuqra fi salatil janaiz, apa yang dibaca pada salat janaiz. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menyolati jenazah meskipun hukumnya fardu kifayah ya, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menjalankan maka gugur bagi yang lainnya ya. Tetapi tentunya seseorang yang memiliki kesempatan untuk melakukannya hendaknya tidak meninggalkan ya, kesempatan yang besar ini ya, karena pahalanya yang sangat besar sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, man syahida al janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyolati jenazah ya, maka baginya pahala 1 qirat ya. Dan bahkan kalau dia sampai mengiringinya sampai selesai pemakamannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dan ketika Nabi ditanya tentang 2 qirat itu sebesar apa, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam bahwa 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. 2 gunung yang sangat besar. Oleh karena itu ya, adalah suatu kerugian ketika kita tidak mengusahakan untuk melakukannya ya, akan terluput dari kita pahala yang sangat banyak. Kita bisa meraih pahala yang sangat besar ya, 1 gunung besar atau bahkan 2 gunung yang besar jika kita menyolati dan mengiringi sampai selesai pemakaman. Dan adapun yang dibaca dalam sholat jenazah ya, adalah dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ini diucapkan pada setelah takbir yang ketiga, adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah SAW ala janazah fahafidtu min du'aihi. Ya, Nabi SAW menyolati jenazah dan aku hafal dari Nabi apa yang beliau baca, yaitu beliau mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu
waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai-sampai sahabat tadi yang mendengar doa ini, beliau berharap ya seandainya yang mati waktu itu aku, sehingga didoakan dengan doa ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiyun radhiyallahu ta'ala anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazah faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya, ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengucapkan apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah untuk kami yang masih hidup dan ampunilah untuk yang telah meninggal di antara kami. Wa saghirina wa kabirina. Baik itu adalah masih orang-orang yang masih kecil ya, orang-orang masih muda dari kami, ataupun dia adalah orang-orang yang sudah lanjut usia di antara kami. Baik itu adalah yang laki-laki di antara kami ataupun yang wanita di antara kami. Ini memintakan ampun kepada Allah ya, Subhanahu wa ta'ala untuk semuanya. Ya. Wa syahidina wa ghaibina. Apakah yang bersama kami sekarang ini ataupun yang tidak bersama kami. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, jadikanlah orang yang masih hidup atau yang Engkau berikan kesempatan hidup di antara kami, hidupkanlah fa ahyihi 'alal islam. Hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan jadikanlah orang yang Engkau wafatkan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, Engkau wafatkan di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya. Dan ini diucapkan dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan. Doa ini betul-betul dipanjatkan kepada Allah dengan penuh kesungguhan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahud du'a. Jika kalian nyolati mayit, maka bersungguh-sungguhlah, ikhlaskanlah dalam berdoa. Artinya betul-betul berdoa dari hati yang dalam, bersungguh-sungguh ya, dengan menghadirkan hati ya. Nah, kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab al-Isra' bil janazah. Saya agak lupa ini sudah dibaca atau belum ya. Bab al-Isra' bil janazah, bab segera dalam membawa jenazah, segera dalam membawa jenazah ya. Meskipun para ulama ada yang memaknai segera di sini segera dalam pengurusannya ya, segera dalam pengurusannya, ya segera dimandikan, ya segera dikafani, ya segera disolati gitu. Tapi kalau melihat bab ini yang dimaukan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah segera dalam membawanya, segera dalam memikul jenazah ke pemakaman ya. Dan ini yang bermanfaat ya, terutama jika dia adalah orang yang soleh, dia adalah jenazah orang yang soleh, maka ini sangat bermanfaat untuk dia. Sebagaimana sholat tadi juga sesuatu yang bermanfaat. Jadi hendaknya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat ya untuk yang meninggal dunia ya.
sebagaimana kita mencintai saudara-saudara kita seiman ketika mereka hidup, sebagaimana kita memuliakan saudara-saudara kita seiman, maka ketika meninggal dunia pun kita tetap memuliakannya, kita tetap berusaha untuk berbuat baik meskipun sudah meninggal dunia, ya, dengan kita bersegera dalam mengurusi jenazahnya, segera dalam memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, mendoakannya dengan tulus, mendoakan dari hati, dengan menghadirkan hati. Termasuk yang bermanfaat di sini adalah segera membawanya ke pemakaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala asri'u bil janazah, bersegeralah kalian terhadap jenazah, yaitu dalam membawa jenazah ke pemakaman. Fa in taku salihatan, jika dia adalah jenazah yang baik, jenazah orang yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka engkau sedang membawanya kepada sesuatu yang menyenangkan, engkau sedang membawanya pada suatu kebaikan. Jika engkau bersegera mempercepat, ya, ke tempat pemakamannya dengan segera, jalannya tidak lambat tapi jalannya yang cepat, tidak. Tapi tentunya cepat yang pakai aturan, ya, jangan sampai cepat terus kemudian bisa terjatuh, tidak, tapi tetap berhati-hati. Maka jika jenazah itu jenazah orang yang soleh, engkau sedang membawa dia kepada kebaikan, engkau akan membawa dia pada kebaikan. Kenapa? Karena engkau akan segera memakamkannya dan kemudian dia akan segera ditanya oleh malaikat, ya, dan dia pun akan segera mendapatkan nikmat di alam kuburnya, gitu. Ya, maka segerakan, jangan pelan-pelan, ya, jangan lambat-lambat, tapi segerakan. Wa in taku siwa dzalik, bagaimana kalau selain itu? Bagaimana kalau jenazahnya itu jenazah yang tidak baik? Kalau yang baik tadi jelas menguntungkan bagi jenazah, kebaikan yang akan didapatkan segera oleh jenazah. Bagaimana jika ini bukan jenazah yang baik, ya, yang kita tentu tidak tahu, ya, mana yang baik sesungguhnya, dia yang tidak yang secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi siapapun jenazah itu kita jalankan, kita antar dengan cepat, karena jika dia baik maka dia menuju pada kebaikan, ya, dia akan mendapati segera kebaikan di alam barzahnya. Namun jika dia tidak baik, maka itu adalah kejelekan, ya, yang kamu letakkan di atas engkau pikul di atas pundak-pundak kalian, ya. Karena itu kejelekan, maka kita tidak ingin membawa kejelekan lama-lama. Kita ingin segera menurunkan dari pundak kita jika dia adalah bukan jenazah orang yang baik, ya. Dan dalam hadis yang lainnya disebutkan di sini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, berkata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazah, jika jenazah, ya, telah diletakkan, ya. Nah, jika jenazah telah diletakkan, fahtamalaha rijalu ala anaqihim, ya, ini telah diletakkan di tempat di keranda atau yang semisalnya, maka dibawa di pundak-pundak laki-laki, ya. Fa in kanat salihah, jika dia adalah jenazah orang yang soleh, qalat, maka dia akan berkata, qaddamuni, ya, segerakan, ya, segerakan saya ke tempat yang akan membuat saya bahagia di alam barzahnya, itu akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Wa in kanat ghairu salihah wa ghairu salihah, jika dia adalah jenazah yang tidak baik, ya, maka qalat di ahliha, maka jenazah itu akan berkata, ya wailaha aina tadhabuna biha, ya, maka
akan mengatakan, ya, mau dibawa kemana ini? Mau engkau bawa kemana? Ya, ini dia apa namanya? Tidak ingin segera bertemu dengan alam barzah, tidak ingin segera bertemu dengan malaikat, ya. Dan dia takut, ya, karena dia akan mendapatkan adab di kuburnya. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, dan ini didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Manusia tidak mendengar suara jenazah ini, tapi selain manusia mendengar suara jenazah tersebut. Kenapa manusia tidak mendengar? Walau sami'al insan la sa'iqa. Ya, kalau sampai manusia itu mendengar, maka tentunya maka bisa pingsan. Ya, bagaimana tidak, ya? Kalau dia tahu ternyata misalnya dia adalah anaknya atau dia adalah kerabatnya, dan dia berkata mau dibawa kemana, ya, dirinya celaka, kalau saya segera dimakamkan saya akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan siksa di alam barzah. Kalau mendengar seperti itu, ya, maka yang mendengar bisa pingsan, ya. Apalagi kalau dia adalah kerabatnya yang dia tidak ingin kerabatnya mendapatkan siksa di alam kuburnya, ya. Tapi alhamdulillah dengan hikmahnya Allah tidak perdengarkan, ya, suara jenazah ini. Ya, kalau diperdengarkan akan pingsan manusia yang mendengarkannya. Ya, meskipun tidak mendengar, tapi kita beriman dengan berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jenazah itu, ya, berkata dan didengar oleh makhluk, ya. Nah, maka di antara hal yang bermanfaat bagi jenazah selain menyolatinya, mendoakannya, adalah apa? Memikulnya, membawa ke pemakaman dengan segera. Ya. Dan yang mengiringi sebisa mungkin dia bisa ikut berperan. Bisa ikut berperan apa? Membawanya. Jadi tidak itu saja, dari rumah sampai pemakaman yang bawa cuma orang itu saja. Sebisa mungkin bergantian. Yang mengiringi, yang kuat, badannya masih kuat, segera meminta apa? Ikut andil untuk membawanya. Terus sehingga cepat. Kalau itu saja mungkin lama-lama udah capek. Ya, dari rumah sampai pemakaman jauh, orang itu saja lama-lama kecapean. Tapi kalau ganti orang maka akan segera. Gitu. Ya, apalagi kalau orangnya banyak, bukan orang yang berjalan. Kalau orangnya banyak, mungkin jenazahnya yang berjalan di atas pundak-pundak manusia untuk segera menuju pada pemakamannya. Ya. Tapi tentu saja segeranya itu, cepatnya ini adalah cepat yang dengan perhitungan, ya. Cepat yang dengan perhitungan, ya. Jangan sampai terlalu cepat yang membuat mafsadah, bisa jatuh apakah yang bawa ataukah jenazahnya, ya. Maka tidak mengapa jenazah itu juga diikat, ya, dengan kerandanya supaya, ya, ketika goyang-goyang tidak jatuh misalnya, ya. Nah, kemudian bab berikutnya, babun ta'jilu qadha'id daini 'anil mayyit wal mubadaratu ila tajhizihi ila an yamuta faja'ah fayutrak hatta yutayaqqad mautuhu. Ya, bab yang berkaitan dengan disegerakan dilunasi hutangnya. Ini diantara hal yang bermanfaat. Ya, hendaknya kita memikirkan apa yang bermanfaat untuk saudara kita setelah meninggal, ya.
Dan agama Islam agama yang sangat memuliakan umatnya ketika hidup maupun setelah meninggal dunia, dimuliakan ya. Maka kita pun harus memuliakannya. Jangan karena sudah meninggal kemudian kita seenaknya, tidak. Dalam memandikannya dengan penuh kelembutan, dengan mengkafaninya ya, dalam membawanya segera ya, dengan penuh hati-hati ya, dengan memasukkan ke liang lahatnya ya, juga dengan penuh hati-hati, dengan berdoa bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dan di antara hal yang bermanfaat adalah disegerakan dilunasi hutangnya. Kenapa demikian? Di sini disebutkan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya melunasi hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Nabi SAW bersabda bahwa jiwa seorang mukmin itu terikat ya, dengan hutangnya, tidak lepas, tidak bisa segera mendapatkan apa yang harusnya akan didapat dari nikmat kuburnya, atau bahkan mungkin nikmat surganya ya. Jika tidak segera dibayar hutangnya, maka dia akan terikat sehingga tidak akan mendapatkan apa yang semestinya didapatkan dari nikmat kuburnya atau bahkan nikmat di surganya. Ya, maka di sini menunjukkan apa? Sebagaimana disegerakan dalam membawa jenazah ke pemakaman, juga disegerakan dalam membayar hutangnya. Bahkan sebelum dibagi waris ya, yang lebih didahulukan adalah hutangnya dulu ya. Barangkali ada hutang ya, apakah itu hutang kepada manusia ataukah hutang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mungkin saja dia punya hutang puasa, hutang apa ya, kafarah yang belum dibayarkan, maka dilunasi segera hutang berkaitan dengan manusia ya, kepada sesama manusia, meminjam uang atau meminjam barang yang itu milik orang, maka segera dikembalikan. Atau mungkin dia punya puasa nadar yang belum dipenuhi ya, atau dia punya hutang puasa yang belum dipenuhi yang wajib dibayar, maka segera dibayar untuk mendapatkan kebaikan segera di akhiratnya. Karena kalau tidak maka akan terpengaruh ya, jiwa itu akan terpengaruh. Nah, akan terikat, tidak bebas, tidak lepas. Ya. Ya, kemudian hadis berikutnya di sini ada hadis ya, yang didhaifkan oleh para ulama. Hadis Husain ibn Wahwahin radhiyallahu ta'ala anhu anna Talhata ibn al-Barra radhiyallahu anhu maridha, bahwasanya Talhah ibn al-Barra sahabat Nabi SAW sakit, maka kemudian Nabi mendatangi, fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, Nabi mendatangi untuk menjenguknya. Faqala inni la ara Talhata illa qad hadasa fihi al-maut ya. Nah, saya tidaklah mengetahui Talhah kecuali telah apa? Meninggal. Nah, fa'adinunani bihi wa'ajjilu bihi ya. Maka apa? Beritakan ya, bahwa dia telah meninggal, dan segerakan pemakamannya, segerakan pengurusannya. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbas baina dhahranai ahlihi, karena tidak semestinya ada jenazah yang ditahan ya, di antara keluarganya tidak segera diurusi
Ya, kalau bisa segera diurusi, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian bab berikutnya babu al-mau'izati indal qabri. Bab memberikan nasihat ketika di pemakaman. An Ali radhiyallahu taala anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mihsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu bi mihsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah faqalu ya Rasulullah afala nattakil ala kitabina faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Gharqad. Nah, ketika berada di Baqi', ya, di pemakaman Baqi' Gharqad. Ya. Yaitu pemakaman penduduk kota Madinah sampai sekarang, ya. Pemakaman penduduk kota Madinah sekarang itu disebut dengan pemakaman Baqi'. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang. Nah, ketika datang jenazah, ya, di pemakaman Baqi', ya, kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, dan kemudian ini duduk ini disebutkan dalam hadis yang lainnya setelah jenazah diturunkan. Sebelum jenazah diturunkan maka tidak dianjurkan untuk duduk. Setelah jenazah diturunkan dari pundak barulah yang mengiringi kalau ingin duduk silahkan duduk. Tapi ketika masih di pundak maka tidak semestinya yang di pemakaman duduk sementara jenazah masih di pundak orang-orang yang membawanya. Tapi ketika sudah diletakkan, ya, di tempat di kerandanya, diletakkan di tanah, maka yang mengiringi tidak mengapa untuk duduk atau sudah boleh saatnya untuk duduk. Ya. Maka kami pun duduk, Rasulullah SAW duduk dan kami pun juga duduk, ya. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa mihsarah, membawa tongkat, membawa kayu, ya, semacam tongkat, ya, kayu, ya. Ya, ini bahasa kita tongkat lah, membawa tongkat, ya. Kemudian fanakasa, kemudian Nabi menundukkan kepalanya, duduk sambil membawa tongkat, memegang tongkat sambil merundukkan kepalanya. Ya. Wa ja'ala yang kutubi mihsaratihi, ya. Dan Nabi sambil memukulkan tongkatnya atau menggerak-gerakkan tongkatnya begitu ke tanah. Sambil begitu beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidaklah siapapun di antara kalian illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali telah ditulis tempatnya di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, dan telah ditulis tempatnya di surga. Jadi Allah sudah tahu siapa yang ahlu surga, siapa yang ahlul jannah. Dan kita tidak tahu. Oleh karena kita tidak tahu, maka kita harus senantiasa khawatir. Di samping kita juga harus senantiasa berharap. Berharap artinya kita berharap untuk masuk surga dengan beramal. Kalau berharap tapi tidak beramal itu namanya bukan berharap.
Berharap itu ya beramal ya. Orang berharap kok tidak mau beramal, itu namanya apa? Ya, cuma angan-angan, kepengin saja tapi enggak berusaha. Maka kita itu, karena kita tidak tahu kita tempatnya di mana nanti, kita tidak tahu, maka sekarang ini adalah kita selalu berharap dengan beramal. Namun setelah kita berharap dan beramal, kita jangan terus merasa sudah jadi ahlu surga. Kita pun harus tetap apa? Khawatir akan terkena api neraka. Ya. Karena takutnya kita dari api neraka itu akan mengerem kita dari melakukan kemaksiatan, atau supaya tidak sombong dengan amalan yang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi ini harus ada terus berharap dan juga apa? Rasa takut. Itu yang kita lakukan. Kemudian para sahabat ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidaklah di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, sudah ditetapkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Kalau demikian, apakah kita tidak pasrah saja ya Rasulullah? Sudahlah kita pasrah dengan apa yang ditakdirkan saja. Apakah Nabi membenarkan pasrah sebagaimana yang ditakdirkan? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, i'malu, jangan pasrah, tapi beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada maksud penciptaannya. Kalau dia dimaksudkan dalam penciptaannya dia sebagai ahlu surga, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan ahlu surga. Jika dia itu adalah orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka, dia pun akan mudah melakukan amalan ahlu neraka. Ya, maka kewajiban kita atau yang hendaknya kita lakukan adalah beramal dengan amalan ahlu surga, supaya kita menjadi orang yang mudah-mudahan memang diciptakan untuk sebagai ahlu surga. Tapi amalan ini bukan amalan yang dohirnya saja, dohirnya ahlu surga, tapi hatinya tidak ada keikhlasan misalnya. Karena ada di masa Nabi SAW seorang yang dia berjihad luar biasa di depan, tidak ada musuh kecuali dia menyerangnya, tapi Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Maka ada seorang sahabat yang heran, bagaimana orang yang lagi beribadah dengan jihad tapi Nabi mengatakan penghuni neraka. Maka ada sahabat yang mengamati orang tersebut, ternyata betul di akhir ya hidupnya dia sebelum mati, dia itu terluka. Kemudian dia meletakkan pedangnya di tanah dengan ujung di atas dan gagangnya di bawah. Kemudian dia menjatuhkan dirinya ke pedang tadi. Akhirnya dia mati bunuh diri. Menunjukkan bahwa tadi saat berjihad dia tidak ikhlas. Makanya juga ada disebutkan dalam hadis bahwa ada di antara kalian, kata Nabi SAW, orang yang melakukan amalan ahlu surga. Melakukan amalan ahlu surga, tapi secara zahirnya saja. Sementara Allah Maha tahu bahwa dia bukan orang yang sedang melakukan amalan ahlu surga. Nampaknya saja amalan ahlu surga, tapi sebetulnya dia tidak melakukannya karena Allah. Maka dia terus beramal dengan amalan ahlu surga, sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Kemudian Allah tampakkan bahwa dia sebetulnya adalah penghuni neraka. Maka ditutuplah kehidupannya dengan su'ul khatimah, ya, dengan penutupan yang jelek. Karena apa? Karena amalan-amalan yang dia lakukan hanya dohirnya saja sebagai amalan ahlu surga. Maka di akhir hidupnya diperlihatkan oleh Allah bahwa dia adalah orang yang sebetulnya bukan melakukan amalan ahlu surga. Gitu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan di sini, i'malu, beramallah. Artinya beramal zahir dan batin. Zahirnya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bukan amalan yang mengada-ada, tanpa ada bimbingan, tanpa ada syariat, tapi amalan yang betul-betul mencontoh Rasul, ada syariatnya, ada dasarnya, dan juga hatinya melakukan ibadah dengan ikhlas. Dia melakukannya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan ahlu surga. Barang siapa yang melakukan amalan ini, maka barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahlu surga, ini tanda memang Allah menginginkan dia untuk menjadi ahli surga. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ya kita mengetahui bahwa apa? Boleh untuk ada yang kalau diperlukan ya ketika pemakaman, kalau diperlukan boleh kalau ada yang memberi nasihat ya. Nah, ya karena itu saat-saat yang juga semestinya orang akan ingat akhirat ya. Kalau ada yang mengingatkan di saat itu pas barangkali diperlukan ya, apalagi ada kesempatan untuk sesuatu yang diperlukan, maka disampaikan. Meskipun bukan setiap pemakaman harus ada itu, tidak, tapi kalau dibutuhkan ya, saat berkumpul kaum muslimin kemudian perlu diingatkan sesuatu, maka di situ tidak mengapa untuk mengingatkan kaum muslimin ya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, apalagi saat itu saat yang orang biasanya harusnya ingat akhirat. Tapi kadang-kadang juga kita heran ya, ada orang yang sudah di atasnya jenazah, mikul jenazah, tapi masih bercanda di bawahnya, sambil mikul jenazah sambil guyonan gitu. Ini tentu tidak semestinya ya. Bagaimana dia tidak bisa mengambil pelajaran dengan apa yang sedang dia lakukan? Bagaimana dia tidak ingat akhirat sementara jenazah di atas pundaknya ya? Kapan lagi seseorang akan ingat mati kalau sudah membawa jenazah saja tidak ingat mati? Kapan lagi orang akan ingat mati ketika sudah di pemakaman juga dia tidak ingat mati? Ya, ini isinya hanya bercanda. Saat memasukkan jenazah juga bercanda. Semuanya diiringi dengan candaan. Ini tidak semestinya ya. Hendaknya ketika membawa jenazah dengan keheningan ya, membawa jenazah itu dengan penuh keheningan ya, sambil orang itu merenungkan bahwa dia nanti akan seperti yang sedang dipikul itu. Begitu pula ketika pemakamannya dengan keheningan ya, tidak ada teriak-teriak ya. Dan pada saat itu semestinya orang-orang sedang ingat akhirat, maka bagus kalau ada yang memanfaatkan untuk menyampaikan nasihat. Apalagi ketika dia melihat kemungkaran di situ misalnya, maka diingatkan kemungkaran tersebut untuk ditinggalkan ya. Kemudian juga di sini boleh ya untuk duduk di sekitar pemakaman. Yang penting jangan duduk di pemakaman. Kalau mungkin di tempat galian itu sekitarnya ada makam-makam kaum muslimin, maka jangan duduk di atas makam tadi. Ya, ini duduknya di sekitarnya. Ya, di sekitar kuburan, bukan di pemakamannya. Di pemakamannya tidak boleh. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa kaum muslimin mulia, hidup dan matinya dimuliakan, dihormati. Ya, meskipun sudah dimakamkan, kuburannya tidak boleh diduduki. Kuburannya tidak boleh diinjak, dilangkahi, ya. Dimuliakan, ditampakkan kuburannya, ditinggikan kuburannya 1 jengkal supaya nampak. Jangan sampai dibiarkan rata. Ya, kuburan kalau rata, orang tidak ngerti kalau itu adalah kuburan. Ya. Padahal itu adalah sesuatu yang harus dimuliakan. Tempat yang tidak boleh seenaknya kita menginjaknya, melangkahnya, tidak. Ya. Nah, namun di sini Nabi duduk dan para sahabat duduk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya duduk. Gitu. Bolehnya duduk di sekitar pemakaman. Kemudian juga dari hadis ini kita mengetahui apa? Mengerti bahwa Allah telah menetapkan ketetapan-ketetapannya. Ya.
bahwa telah ditetapkan oleh Allah siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Namun ya, kita meskipun kita telah ditetapkan, ya, tidak boleh kita kemudian pasrah, ya, mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Sudahlah, sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka saya pasrah saja, tidak. Tapi kita beramal, ya. Dan insya Allah amalan ini tidak akan bertentangan dengan penulisan. Amalan, kalau kita melakukan amalan ahli surga dengan ikhlas, dengan benar, insya Allah itu tanda memang takdirnya adalah ahlu surga. Insya Allah itu adalah memang takdirnya akan jadi ahlu surga. Karena tidak akan bertentangan insya Allah amalan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ada sebabnya. Ya, maka kita berusaha untuk, ya, terus berharap menjadi ahlu surga dengan beramal dengan ikhlas, dengan benar amalnya, gitu. Ya, meskipun tetap harus jangan kemudian merasa sudah jadi ahlu surga karena belum ada jaminan, belum ada berita. Ya, kecuali yang sudah dijamin. Itu pun Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga, beliau bukan terus tidak beramal. Beliau amalannya luar biasa. Apalagi kita yang belum ada jaminan, ya, maka hendaknya kita betul-betul berusaha, tidak pasrah dengan apa yang Allah telah tetapkan. Ya. Dan di sini juga menunjukkan apa? Tidak boleh seorang beralasan dengan takdir ketika dia berbuat maksiat. Ya. Tidak boleh dia beralasan dengan takdir karena dia tidak tahu takdirnya. Bagaimana dia beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu, gitu ya. Sehingga kemudian dia bermaksiat, kemudian alasannya takdir, tidak bisa. Dia tidak tahu takdirnya. Bagaimana kemudian dia beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat? Hendaknya dia merasa bahwa ketika berbuat maksiat itu atas pilihan dia sendiri, atas kehendak dia sendiri, berarti dia sendiri yang salah, bukan takdirnya yang salah. Jangan kemudian ini sudah takdir, tidak boleh, ya, karena kita tidak tahu takdir kita. Maka yang kita tahu bahwa ketika berbuat maksiat siapa yang melakukannya, atas kehendak siapa, atas pilihan siapa, atas keinginan siapa. Tentunya atas keinginan sendiri, ya. Maka ya yang salah dia sendiri. Tidak kemudian beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu dari takdirnya dia, gitu. Ya, maka tidak bisa seorang kemudian beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat. Ya, kemudian yang terakhir barangkali sebenarnya masih ada hal yang bermanfaat untuk mayit, yaitu bab berkaitan dengan doa setelah dimakamkan. Ya, setelah dimakamkan, yang bermanfaat buat mayit adalah kita mendoakannya. Karena Nabi mengatakan ketika selesai dari pemakaman, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang baru meninggal ini, yang baru dimakamkan ini. Wasalu lahu at-tasbit, dan mintakan kepada Allah kekokohan iman. Ya. Fa innahul an yus'al, karena dia saat ini akan akan ditanya. Dia saat ini akan ditanya. Maka yang sangat dibutuhkan pada saat itu adalah dikokohkan imannya oleh Allah. Nah, supaya seseorang mendapatkan kekokohan iman, diantaranya ketika di dunia dia berusaha untuk memiliki iman yang kokoh dengan ilmu. Iman yang kokoh itu akan didapatkan dengan ilmu. Maka hendaknya kita belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh tentang Islam, sehingga Islam kita betul Islam yang dibangun di atas dasar itu. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Ya. Karena kalau sekedar ikut-ikutan nanti dikhawatirkan tidak mendapatkan kekokohan iman, ketika ditanya nggak tahu. Karena dia hanya ikut-ikutan. Tapi kalau dia di dunia ini betul-betul mengamalkan ilmu,
Maka insya Allah ini akan menjadi sebab ketika ditanya apa agamamu, menjawab apa? Islam. Tapi kalau tidak mau belajar, hanya ngaku-ngaku Islam, orang melakukan ini dia ikut, orang melakukan itu dia ikut, sangat mungkin ketika ditanya dia tidak bisa menjawab gitu ya. Kemudian bab berikutnya ini saya ringkas saja. Bab berikutnya adalah bersodakoh atas nama mayit ya. Di antara hal yang bermanfaat adalah kita bersodakoh atas nama mayit ya. Karena pernah ada seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ibunya meninggal dunia dan beliau belum berwasiat, belum sempat berkata apa-apa dengan dia. Seandainya ibunya sempat berkata, kata dia, pasti ibunya akan mengatakan apa? Kepada dia untuk bersodakoh ya. Maka apakah boleh aku bersodakoh atas nama ibu saya? Nabi mengatakan iya boleh. Maka ini termasuk hal yang bermanfaat adalah seseorang bersodakoh atas nama yang meninggal dunia atau atas nama dia dan yang meninggal, supaya dia juga dapat apa? Dia dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Yang hidup dapat pahala, yang meninggal juga dapat pahala. Diniatkan untuk semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Barangkali ini yang bisa kita baca tentang hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang terjadi di majelis kita, dan kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya, atas dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.